Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan masuk ke pertemuan ke-10. Pertemuan 10 masih kita gunakan materi di course 4 itu, ya. Yaitu pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penyederhanaan rangkaian menggunakan persamaan aljabar boolean, ya. Di pertemuan ini, ya, masih tentang penyederhanaan rangkaian, cuma metode yang digunakan yaitu dengan peta Carnot, ya. Ya, kalau singkatnya dia biasanya K-map. Itu singkatan, ya, singkatan peta Carnot atau K-map. Di sini, ya, yang mau saya jelaskan tentang metode dari aljabar boolean itu, ya, menurut Carnot penemunya, ya, itu salah satu sarana untuk menyederhanakan pernyataan-pernyataan logika. Namun, ya, belum bisa dijadikan patokan atau kepastian bahwa hasil yang diperoleh itu cukup sederhana, ya. Cukup sederhana menurut Carnot itu seperti itu, ya. Jadi selain itu juga di aljabar boolean itu butuh pemahaman tentang bagaimana kita memanipulasi persamaan, ya. Bagaimana kita memahami sebuah persamaan itu, dan teknis untuk memanipulasi persamaan itu juga sedikit sulit, gitu ya, agak sulit jika tidak dibarengi dengan ilmu tentang memahami aljabar, ya, gitu. Jadi di peta Carnot ini, ya, metodenya ada prosedur-prosedur yang harus kita lewati, ya. Ini slide pertemuan ke-10 ini cukup panjang, yang mana nanti kalian cukup kuotanya, ya, namanya juga buat video. Cuman kalau saya buat pertemuan dengan Google dengan CloudX nanti agak kurang efektifnya, ya. Kalian lihat slide gimana slide saya nanti tidak kelihatan jelas di handphone kalian masing-masing, gitu loh. Itu yang jadi masalah sama saya kalau saya pakai CloudX. Nanti ya kalian lihat aja lah di Google Classroom, pandai-pandai cari tempat wifi gratisan, ya. Ini kita karena ini agak panjang pembahasannya, ya. Langsung aja. Ini di slide 8 ini, ya. Ini slide 8. Slide ke-8 dari course 4 itu. Di slide yang ke-9, ya. Itu di slide ke-9 itu, jika, ya, n variabel input akan menghasilkan 2 pangkat n kombinasi minterm yang diwakili dalam bentuk segi 4 atau kotak. Peta Carnot 2 variabel memerlukan 2 pangkat 2 atau sama dengan 4 kotak, ya. Jika inputnya ada 2 variabel, maka kita butuh 2 pangkat 2, ya, 2 pangkat 2 kotaknya. Maka kalau inputnya ada 2, dia akan ada 4 kotaknya. Kalau inputnya 3, 2 pangkat 3, berarti ada 8 kotak. Kalau
inputnya 4, ada 2 pangkat 4 sama dengan 16 kotak ya, dan seterusnya. Kalau semakin banyak kombinasi input, maka kombinasi outputnya akan kombinasi kotaknya juga semakin banyak. Jadi inputnya ada 2, misalnya A dan B saja ya, maka yang diperlukan nanti adalah kotaknya ada 2 pangkat 2 sama dengan 4 kotak ya, 4 kotak ya. Tuh, kotaknya nanti ada 2 karena kita nanti akan menggunakan kotak-kotak. Jika inputnya ada 3, maka ada A, B, ada C gitu, maka hasil kombinasinya ada 2 pangkat 3 sama dengan 8 kotak ya. Kalau ada inputnya ada 4, A, B, C, D ya, maka kombinasi jawabannya ada 2 pangkat 4 sama dengan 16 kotak. Nah, itu yang harus kalian tahu. Jadi semakin banyak kombinasi bentuk inputnya ya, semakin banyak kotak yang dibuat ya. Nanti kotak saya akan tulis pakai pena aja karena nanti nggak cukup kalau pakai spidol, terlalu besar tulisannya. Saya harap tidak mengurangi penampilan di video ini ya. Saya coba gunakan misalnya ini di slide yang ke-10 ya. Slide yang ke-10 itu, slide yang ke-10 itu ada bentuk input A dan input B. Berarti berapa inputnya? Ada 2 ya, ada 2 ya. Ini tidak mesti A sama B ya, nanti bisa X, Y, Z misalnya, X, Y misalnya ya. Itu kan cuma notasi dari input. Misalnya input A ada input B dan keluarannya di situ sebut F ya. Di slide 10 itu outputnya disebut F. Maka input A sama B, kalau ada 2 input ini ada berapa kombinasi inputnya, dari mulai 0 0 ya, 0 1 dan 1 0 dan 1 1 ya. Di situ sudah ditentukan keluarannya. F yang A0 B0 F-nya 1, A0 B1 outputnya 0, A1 B0 keluarannya 1, A1 B1 outputnya 0 ya. Baik, ini dari bentuk ini saya tidak tahu atau tidak perlu definisikan proses apakah ini, apakah dia gerbang AND, OR dan segala macamnya ya. Yang jelas ya, dari proses itu ya akan menghasilkan output, kombinasi output seperti ini. A0 B0 sama dengan 1, A0 B1 sama dengan 0, A1 B0 sama dengan 1, A1 B1 sama dengan 0 ya. Terus apa yang perlu dicek, yaitu caranya adalah membuat kotak. Karena dia ada 2 input, maka kombinasi outputnya ada 4 kotak ya. Kombinasi outputnya ada 4 kotak ya, seperti ini. Maka kita akan buat kotaknya. Kotaknya saya tulis pakai pena aja biar lebih mudah. Saya butuh ada 4 kotak ya. Ya, dari 4 kotak ini tuh 2 3 4. Nah, dari 4 kotak ini akan saya tentukan dulu. Ini kalau urutan di bagian atas ini sudah baku ya.
Artinya ini sudah paham dulu. Ini ada di sini, ada bagian A di atas ini ya. Jadi di bagian atas ini ada khusus A, di bagian ini ada khusus B ya. Berarti dari kombinasi begini, maka B-nya adalah bagian bawah ini, A-nya bagian yang atas ya. Ini dari A-nya 0 sama 1 ya. A itu kan bisa 0 bisa 1, B-nya juga bisa 0 bisa 1. Nah, terus cara mengisinya ya, sebenarnya fokus hasil yang bernilai 1 aja ya, cukup menghasilkan. Kalau di slide itu ada yang isinya 0, ada yang isinya 1. Jadi nanti kalian sulit untuk menyederhanakannya. Jadi caranya adalah fokus yang output bernilai 1, outputnya kan F ya. Outputnya F yang bernilai 1 adalah output A-nya 0, B-nya 0. Outputnya F1. Maka cari pada posisi A-nya 0 dan B-nya 0, maka akan diisi nilai 1-nya di sini. Ya. Ini 1 di situ. Selanjutnya 1 yang kedua ya, 1 yang kedua yaitu ada A-nya 1, B-nya 0. Maka outputnya 1. A-nya 1, B-nya 0. Maka sini yang nilai 1. Terus ya, kita sudah dapat bagaimana cara memasukkan nilai 1 di dalam kotak ini ya. Dalam kotak ini. Caranya saya ulangi, perhatikan yang output bernilai 1. F yang punya output 1 ada 2 ya. Hanya ada 2, yaitu pada A-nya 0 dan B-nya 0 bernilai outputnya 1. Maka kita lihat pada sisi A yang 0-nya di sini, B-nya yang 0-nya di sini, maka ketemu di kotak yang ini. Selanjutnya karena output yang bernilai 1 ada A-nya 1, B-nya 0, maka A-nya 1 pada kolom yang kedua, tapi B-nya 0 pada baris yang pertama. Maka dia berada, saya isi di sebelah sini, output yang kedua ya. Output kedua yang bernilai 1 ya. Selanjutnya cara menyederhanakan adalah, ini caranya. Cara menyederhanakan ini, kita harus membuat kelompok. Kelompok itu harus menghasilkan kelompok yang kalau punya sisi dari apa itu berbentuk simetris. Artinya apa? Ini posisi 1 dengan 1 di sini. Ini kalau saya kelompokkan gini ya, ini bentuknya simetris. Artinya dia berada pada kelompok yang ini ya. Kalau dia sudah dikelompokkan di sini ya, nanti kalau pada bagian lain ya tidak saya kelompokkan, maka kalau sudah dikelompokkan dia tidak bisa digunakan di kelompok yang lain ya, karena dia sudah disederhanakan di posisi yang ini. Terus jadi kita perolehlah hasil kelompoknya yang ini, karena dia cuma 2 ini aja ya. Nanti kalau dia sudah lebih dari 2 variabel, 3 variabel dan 4 variabel, nanti saya jelaskan lagi. Jadi apa yang diperoleh? Coba lihat yang ini. Sebelumnya saya pernah ngajarkan kalau di maxterm sama minterm itu, kalau yang bernilai 0 itu hasilnya akan not, itu D-nya. Kalau dia 1 dia tidak not ya. Tidak not. Tidak not. Artinya apa? Ini lihat pada kelompok ini ya. Kelompok ini A-nya
pada kelompok ini dilihat A bernilai 0 dan A bernilai 1. Jadi sebenarnya antara 0 dengan 1 ini dia akan saling menghilangkan atau terhapus. Maka misalnya begini, kalau dilihat dari persamaan ini adalah F, karena ini outputnya F tadi, saya buat F di sini ya. F itu adalah gabungan antara, kalau A nya itu antara A anode dengan yang satunya kan A ya. Satu itu artinya A saja ya. A dengan A, anode dengan A, 0 dengan 1, dan berada pada baris di B nya sama dengan not ya, or B not ya. Kenapa B not? Karena B nya berada pada posisi 0, baris yang ke 0. Jadi yang diperhatikan adalah kolom A ini ada kolom 0 sama kolom 1. Kalau B karena dia baris ya, baris 0 sama baris 1. Kalau baris 0 dia berarti B nya nanti notasinya B not. Kalau B nya pada baris yang bernilai 1, ini nilainya akan B nya saja. Jadi kita lihat kelompok ini. Terus dari kelompok ini kita lihat A ini berada pada dua kolom A ya, kolom 0 pada kolom dan kolom 1. Kolom 0 jadinya anode, kolom 1 jadi A-nya saja ya. Diorkan dengan B-nya. B-nya pada kolom not atau kolom 0 ya. Maka B-nya B not. Selanjutnya A sama B-nya ini ya. A sama B-nya ini, A sama anode ini sebenarnya saling menghilangkan karena dia sama-sama A tapi bentuknya berlawanan. Maka saya hapus nih dengan saya coret ini. Kan bentuknya sama. Maka tinggal B saja. Sorry, ini tidak ada OR-nya ya. Ini tidak ada OR-nya. Kelompoknya ada di A dengan anode dan B not. Maka A dengan anode-nya dihapus karena dia sama notasinya dan berlawanan, maka tinggal B not-nya saja. Maka hasil F itu sama dengan B not. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami. Ya kalau misalnya dia begini juga ya. 4 segi. Tapi ini 0 ini 1, ini 0 ini 1, ini A, sini B. Jadi cara ngelompokkannya, ini contoh beda, misalnya satunya berada di sini di A0 B0, terus satunya lagi ada di A1 B1 ya. Maka pengelompokannya ya udah kelompok ini ya, kelompokkan dengan kelompok ini. Kenapa dia sama-sama di sudut? Kalau persegi ini mudahnya begitu ya, dimana posisi sudah simetris. Terus kita lihat persamaannya, persamaan misal F, saya ulangi F nya ya, dari tabel atau penyederhanaan ini pada isi kelompoknya ini ya, kelompok ini dengan ini itu ada berada 0 ya, kelompok ini itu berada di mana anode ya, dan A ya, ini ada di B not dan B.
Baik, ya, kita lanjutkan. Ini tadi ada gangguan baterai low, jadi maaf, ini cahaya jadi berkurang. Baik, ini sedikit kendala di HP saya. Cuma ini pencahayaan jadi agak kurang. Setelah ini saya stop dulu, nanti saya sambung lagi videonya ya, dengan video yang berbeda ya. Ini saya jelaskan sedikit karena sudah nanggung ini hasil dari ini tuh ya. Ini sebenarnya saling menghilangkan ya. A sama A not posisi ini ya, B nya ada di B not sama B, saling menghilangkan. Jadi persamaannya apa ya, kalau lihat dari logika ini ya, ini logika dari input kombinasi. Jika A0 B0 menghasilkan 1 ya, A1 B1 menghasilkan 1 juga ya. Ini logikanya saling menghilangkan. Kalau di gerbang logika itu ya mirip dengan XNOR ya, XNOR. Kalau XOR itu, logika XOR itu kalau beda dia nilainya 1 sama nilainya 0 ya. Kalau XNOR-nya itu ya itu XNOR ya. Ini XOR ya. Kalau XNOR-nya berarti A XNOR B. Gitu. Jadi ini logikanya saling menghilangkan, jadi tidak ketemu persamaan akhirnya ya, bentuknya. Tapi kalau dianya itu berada di satu yang sama ya, misalnya 0 ini 1 di bagian A, ini bagian B nya 0 1. Kalau dia 1 di sini, satunya di sini ya, maka hasilnya ya, F sama dengan di A not ada di kelompok ini ya, ada A not dan B not B ya, B not B, dan B not sama B nya saling menghilangkan, maka tinggal adalah A not nya saja ya. Oke, gimana kalau dia tiga intrisi ya, ya gini. Satu sini ya. Maka kelompok yang paling sederhana itu semakin banyak anggotanya semakin banyak sederhana dia. Ini karena dia cuma bisa dua, apakah ini dengan ini ataukah ini dengan ini dulu ya. Misalnya ini dengan ini. Di satu kelompok. Kalau ini kelompoknya sendiri karena tinggal satu ya. Maka kalau ini 01 ini A sini B, maka hasilnya adalah F nya yang kelompok yang pertama ini yang saling menghilangkan, yang A tinggal B nya aja ya. Kelompok yang kedua, kelompok yang kedua jadinya OR ya. Kalau kelompoknya lebih dari satu, OR. Ini sama A not B not ya, sama B not ya. Kalau dia ada kelompoknya lebih dari satu begitu.
Ini tinggal B nya aja, karena A sama A not nya hilang, saling menghilangkan. Kalau kelompok yang ini berarti ini tinggal B nya saja, A not sama B not, kelompok yang kedua. Kalau dia lebih dari satu kelompok, kalau dia bentuknya begini. Oke, sekian pertemuan ini. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.